Ini adalah smartphone Samsung harga 1 jutaan yang paling worth it buat teman-teman beli. Yap, kenalin. Ini adalah Samsung Galaxy A07, smartphone entry level terbaru dari Samsung yang bawa spesifikasi menarik di kelas harga 1 jutaan. Spek Anyboy ini bisa gue bilang bikin beberapa brand asal Tiongkok yang pakai G81, Snapdragon 865, dan beberapa chipset lainnya itu jadi pusing banget. Dan kebetulan gue tuh udah pakai Samsung Galaxy A07 ini tuh kurang lebih sekitar 1 bulan terakhir guys. Makanya di video kali ini gue pengen ngebahas se-worth it apa smartphone entry level dari Samsung yang satu ini. Tapi spoiler dikit nih, ini adalah smartphone yang worth it banget buat teman-teman beli. Makanya teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan ini adalah video review dari Samsung Galaxy A07 dan langsung aja check this out. Oke, kita mulai dulu dari satu hal yang sebenarnya gue suka banget dari Samsung Galaxy A07 ini ya. Karena meskipun secara harganya ini adalah smartphone dengan harga 1 jutaan, cuman teman-teman lihat deh, desain yang ditawarkan sama Samsung Galaxy A07 ini tuh bener-bener beda ketimbang sama rata-rata smartphone 1 jutaan lainnya. Nah, secara desain, di sini kalau teman-teman lihat, Samsung tuh mengimplementasikan desain-desain dari kakaknya kayak A36, A56 di Samsung Galaxy A07 ini. Dimana kita bisa lihat di bagian frame-nya, Samsung tuh masih menempatkan key island yang somehow tuh menurut gua, ini bikin tangan gua jadi nyaman buat genggam Samsung Galaxy A07 ini. Dan ditambah lagi di harga 1 jutaan, Samsung Galaxy A07 ini tuh somehow berasa solid loh. Nggak kopong, nggak menye-menye, dan enak banget buat dipegang. Yang jadi kekurangan menurut gua cuman ada di bodi belakangnya aja, dimana ini meskipun dia pakai finishing matte, tapi tuh somehow ini gampang banget buat nyaplakin sidik jari. Sama satu lagi gua ngerasa agak canggung nih guys, sama lubang earphone jack yang menurut gua posisinya tuh kayak kurang tengah gitu. Tapi nggak jadi masalah, karena tadi yang gue bahas itu cuman detail-detail minornya aja. Dan seperti tadi gue bilang di awal, secara desainnya smartphone ini tuh emang kelihatan lebih premium nih guys, ketimbang sama Poco C85 dan juga beberapa saingannya dari Transsion Group. Nah, cuman meskipun secara desain belakangnya Galaxy A07 ini tuh lebih bagus ketimbang sama kompetitor lainnya, tapi gue tuh nggak ngerasa hal yang sama di bagian layar dari Samsung Galaxy A07 ini. Soalnya kalau kita ngomongin soal layarnya ini, teman-teman bisa lihat deh, ini bezel bawahnya tebel banget, ditambah lagi dia tuh masih pakai water drop notes sih guys. Gak sampai situ aja, spek layar yang ditawarkan pun menurut gua ini juga cukup rendah untuk ukuran smartphone 1 jutaan di tahun 2025. Yang mana kalau kita ngomongin soal spesifikasi layarnya, di sini Galaxy A07 itu dibekali sama layar 6,7 inci nih guys, dengan panel PLS LCD 90 Hz dengan resolusi yang cuman HD Plus aja. Ya, memang nampaknya terlepas dari upgrade performa yang ditawarkan, Samsung tuh kayaknya mengorbankan sektor layar dari Galaxy A07 ini. Yang mana secara kualitasnya meskipun ini tuh masih cukup oke buat teman-teman pakai nonton dan juga multimedia, tapi menurut gua ini tuh udah kalah guys kalau kita bandingin sama beberapa kompetitor lainnya. Untungnya aja dari segi refresh rate-nya ini tuh udah 90 Hz, jadinya untuk scrolling tuh ini udah berasa cukup nyaman. Cuman ya balik lagi, karena ini adalah smartphone dengan harga 1 jutaan aja, jadinya speakernya tuh juga cuman mono aja, yang sampel audionya bisa teman-teman simak di cuplikan berikut ini. Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya. Ini menurut gue adalah salah satu aspek utama kenapa gue bilang ini adalah smartphone yang worth it banget. Soalnya kalau biasanya smartphone dengan harga 1 sampai 1,5 jutaan itu pakainya Helio G81, Uni SoC ataupun Snapdragon 685.
Tapi Samsung Indonesia di sini tuh menawarkan SoC yang tangguh banget nih guys, yaitu Helio G99 di smartphone dengan harga 1,3 juta aja. Cuman memang untuk varian RAM dan juga storage-nya, teman-teman bisa lihat di layar berikut, ini tuh mulai dari 4/64 GB. Yang mana kalau teman-teman nanya ke gua, yang gua pegang ini tentu aja yang versi paling rendahnya nih guys, yaitu RAM 4 GB dan storage 64 GB. Nah, makanya kalau teman-teman kepikiran buat beli yang 64 GB, saran gua sih teman-teman lupain aja karena itu memorinya udah nggak cukup banget. Soalnya kalau teman-teman lihat di sini tuh storage gue udah penuh banget guys. Apalagi ada Genshin Impact yang datanya tuh memakan hampir 40 GB. Apalagi by defaultnya pun ini juga udah kemakan cukup banyak sekitar 30-35%. Makanya ya buat teman-teman yang pengen beli Galaxy A07 ini, saran gue sih bisa lirik yang 128 GB guys dengan RAM yang 6 GB. Nah, gue bisa bilang begini karena gue tuh udah sempet cobain juga ya multitasking di Galaxy A07 ini dan somehow gue tuh nggak bisa running banyak aplikasi karena RAM-nya yang cuma 4 GB. Cuman sisi positifnya dari segi UI-nya ini tuh udah berasa nyaman banget guys karena udah dibekali sama One UI 7 yang basisnya tuh ada di Android 15. Untuk update-nya pun Samsung juga panjang banget. Ini cocok buat teman-teman yang nyari update software panjang karena Samsung tuh menjanjikan update software sampai 6 tahun buat Galaxy A07 ini. Cuman sebenarnya gue juga mempertanyakan ya, apakah smartphone ini 6 tahun ke depan bakal masih kenceng atau malah udah keteteran? Tapi ya balik lagi, low your expectation karena smartphone ini gue yakin teman-teman juga nggak bakal pakai yang sampai 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Cuman kalau di tahun 2025 atau 2026 ini sih secara performa gamingnya ini tuh menurut gue masih lumayan aman guys. Kayak contohnya untuk main game gue udah cobain Galaxy A07 ini tuh untuk main Mobile Legends. Ini tuh bisa dapat rata-rata frame rate di angka 60 fps. Bahkan untuk uji lebih berat lagi, kita juga udah sempet install Genshin Impact guys. Dan dimainin di grafik lowest 60 fps, HP itu bisa dapetin rata-rata fps di angka 30-an. Tapi ya balik lagi, karena storage-nya tadi gue bilang cuma 64 GB, makanya setelah main Genshin itu langsung gue hapus gamenya karena udah nggak cukup lagi. Cuman dengan tes tersebut, gue tuh bisa narik kesimpulan guys, kalau smartphone ini secara performanya tuh udah lancar banget buat teman-teman pakai di tahun 2025 atau 2026. Nah, terus lanjut ngomongin soal baterainya, Samsung Galaxy A07 ini tuh dibekali sama baterai berukuran 5000 mAh. Yang mana kalau kita ngomongin dari segi ukuran baterai sendiri, ini tuh memang bukan yang paling gede di kelasnya ya guys. Cuman untungnya karena layarnya ini tuh cuma 720p, jadinya secara baterainya tuh menurut gua ini masih cukup awet untuk teman-teman pakai sama satu harian penuh. Dan untuk SOT-nya sendiri, kemarin waktu gua tes, ini juga SOT-nya menurut gue cukup bagus ya. Yaitu bisa mendapat angka SOT di angka 5 sampai mentok tuh di angka 7 jam. Ya, balik lagi menurut gua itu udah cukup bagus untuk smartphone dengan harga 1 jutaan yang punya baterai cuma 5000 aja di tahun 2025 ini. Tapi untungnya, untuk dari segi chargingnya, smartphone ini tuh nggak pelan-pelan amat lah. Udah dibekali sama kemampuan charger 25 watt yang bisa ngecas smartphone ini dari 0 ke 100 dalam waktu cuman 1 jam 20 menit. Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya, ngomongin soal kamera dari Samsung Galaxy A07 ini. Di sektor ini, ya bisa gue bilang kalau untuk harga 1 jutaan sih, Galaxy A07 ini ya sekedar standar aja lah. Setupnya sendiri di sini tuh dibekali sama kamera belakang dengan resolusi 50 megapiksel plus 2 megapiksel untuk depth sensor. Sedangkan ya kalau untuk kamera depannya smartphone ini juga standar aja guys. Dibekali sama kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel. Untuk sampel-sampel fotonya sih teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat sampel-sampel foto yang udah gue lampirin di layar berikut. Dan di sini kalau menurut gua hasil foto itu udah cukup oke loh guys untuk ukuran smartphone dengan harga 1 jutaan. Nah, kayak contohnya di sini beberapa foto landscape yang udah gua ambil, teman-teman bisa lihat dari segi detailnya ini tuh masih dapet banget. Begitu juga dari segi HDR-nya, exposure, highlight dan juga beberapa aspek lainnya ini juga cukup bagus loh guys di Samsung Galaxy A07 ini. Cuman memang secara look-nya kalau boleh jujur ini tuh emang kelihatan lumayan proses banget.
Tapi overall untuk harga 1 jutaan ini udah oke banget lah. Begitu juga di kamera depannya, ini juga menurut gua secara hasil fotonya juga udah cukup bagus. Cuman beda cerita kalau kita udah ngomongin soal hasil foto low light-nya, teman-teman bisa lihat sendiri ini tuh typical smartphone 1 jutaan banget. Dimana teman-teman bisa lihat ya, baik dari segi detailnya, noise-nya, dan juga exposure-nya, ini tuh kelihatan banget guys, kalau ini adalah smartphone 1 jutaan. Fitur night mode-nya menurut gua nggak gitu nolong di Samsung Galaxy A07 ini, tapi menurut gua cukup wajar untuk ukuran smartphone dengan harga 1 jutaan. Begitu juga untuk kebutuhan videografinya nih guys, Galaxy A07 ini tuh cuma mentok di 1080p 30fps, baik di kamera belakang ataupun di kamera depannya. Dari segi hasilnya pun teman-teman juga bisa lihat ini tuh kurang gitu stabil dan juga gambarnya nggak terlalu tajam. Begitu juga untuk kamera depannya nih, Samsung Galaxy A07 ini cuma bisa record di 1080p 30fps yang hasilnya bisa aja langsung teman-teman simak di cuplikan berikut ini. Oke, jadi teman-teman ini adalah sampel recording dari kamera depannya Samsung Galaxy A07 nih guys. Jadi ya, jadi khas smartphone entry level, kamera belakang ataupun kamera depannya cuma mentok di Full HD aja 30 fps. Dan ini sih kalau gue lihat previewnya agak kurang stabil ya. Tapi nanti kita bakal lihat lagi hasilnya. Cuman menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama untuk recording audionya? Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, terus lanjut ke aspek yang terakhir yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulan dari Samsung Galaxy A07 ini. Untuk harga sendiri, Galaxy A07 ini tuh bisa dibilang emang dijual dengan harga yang menarik banget ya. Mulai dari 1,3 jutaan aja, cuman itu yang varian 4/64 GB. Paling minimumnya teman-teman mungkin bisa ambil yang varian 4/128 GB dengan harga 1,6 jutaan. Which is, kalau teman-teman consider buat ambil storage yang lebih tinggi, harusnya sih smartphone ini bakal lebih aman lah buat teman-teman pakai at least sampai 1 atau 2 tahun ke depan. Cuman memang perlu gua akui, kalau teman-teman cuma punya budget 1,4 juta ke bawah, teman-teman mungkin bisa lirik Samsung Galaxy A07 ini. Karena selain kalau teman-teman cek di marketplace online, harga HP ini udah turun, HP ini tuh datang dari brand Samsung yang udah gede banget nih guys. Makanya secara trust sih gue yakin nggak ada masalah sama Samsung Galaxy A07 ini. Tapi ya kalau sebenarnya ditanya ke gue kekurangan yang mungkin bisa jadi deal breaker buat teman-teman yang pengen beli HP ini, palingan cuma ada di dukungan NFC-nya aja nih guys, yang sayangnya belum ada di Galaxy A07 ini. Cuman ya terlepas dari itu, menurut gue sisanya sih udah lumayan oke kalau teman-teman pengen consider buat beli Samsung Galaxy A07 ini. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang berminat buat beli Samsung Galaxy A07 ini, link pembelian itu udah gue taruh di kolom deskripsi ya. Atau teman-teman juga bisa cek tag produk yang udah gue taruh di bawah sini. Nah, jadinya palingan segitu dulu aja pembahasan kita mengenai review dari Samsung Galaxy A07 ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa bantu gue ya untuk di tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!